Halo Sobat BPJN Sumbar, selamat datang di program BPJN Sumbar Bisa, Bincang Santai. Dengan saya Arif, saat ini menjadi host untuk acara BPJN Sumbar kali ini. Pertama, kita sampaikan bahwa BPJN Sumbar adalah salah satu unit pelaksana teknis yang menangani infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Sumatera Barat. Salah satu dukungan untuk kegiatan BPJN Sumbar adalah tim komunikasi publik yang dimiliki oleh BPJN Sumbar, di mana saat ini di era digitalisasi, salah satu yang mendukung untuk suksesnya program pembangunan adalah informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah dari tim komunikasi publik atau tim Kompu BPJN Sumbar. Kali ini kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan siapa sih yang selama ini menangani tim kreatif dari YouTube, Instagram, atau media sosial BPJN Sumbar ya. Mari kita berkenalan dengan Aji dan Randi ya. Mereka adalah tim yang menangani komunikasi publik, khususnya Instagram dan YouTube BPJN Sumbar. Baik, coba bisa dijelaskan ya peran dari media sosial BPJN Sumbar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Randi Sade Prihatno yang biasa dipanggil Randi. Saya Muhajir, sehari-hari dipanggil Aji. Jadi media sosial ini Pak, salah satu sarana utama yang menjadi penyebarluasan informasi terkait pembangunan infrastruktur yang ada di BPJN Sumbar, Pak. Jadi selain memberikan informasi tentang infrastruktur, kami juga memberikan informasi tentang edukasi ataupun informasi-informasi di luar pekerjaan. Seperti misalnya kemarin ini baru-baru ini kami membuat video tentang gratifikasi dan benturan kepentingan. Jadi informasi-informasi seperti ini sepertinya juga perlu kami sampaikan ke masyarakat, Pak, karena kan dari kita sendiri itu kan tidak melulu atau tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi lingkup pekerjaan itu luas, Pak. Memang utamanya memang membangun jalan dan jembatan, tetapi di samping itu kita juga harus memberikan informasi-informasi yang lebih kepada masyarakat. Selain itu, media sosial ini juga berguna untuk ini, Pak. Misalnya kita sering melihat di komentar ada masyarakat yang memberikan aduan tentang kerusakan jalan. Nah, di situ kita bisa memberikan tindak lanjut atau penanganan terhadap kerusakan jalan tersebut, Pak. Jadi ini dua arah ya. Dua arah. Masyarakat dapat menyampaikan kepada kita, kemudian kita juga memberikan informasi kepada masyarakat ya. Yep. Ya. Kemudian apa strategi utama dalam mengelola media sosial agar kontennya menarik dan inovatif? Untuk strateginya, salah satunya ada target itu, menyesuaikan konten dengan target audiensnya, Pak. Jadi mungkin tren-tren bagaimana saat sekarang ini masyarakat menerima informasi itu harus minimal untuk Instagram itu kan kalau Reels itu kan 1 menit, Pak. Jadi kalau udah lama waktu tontonnya lama pasti masyarakat itu agak jenuh, Pak. Ya. Jadi kami semaksimal mungkin juga, Pak, buat suatu video itu singkat, tepat, padat gitu. Terus itu, Pak, apa namanya? Agar video kita ini kan itu Instagram itu kan punya algoritma sendiri, Pak ya. Jadi dan tidak semua masyarakat yang follow IG kita, Pak. Sehingga bagaimana caranya masyarakat bisa melihat, yaitu kami semaksimal mungkin membuat konten sesering mungkin, Pak. Minimal itu 1 kali seminggu, Pak. Karena apa? Karena ketika konten itu memiliki banyak view, Pak, itu di kolom pencarian di Instagram itu otomatis ada dia apa namanya, di beranda ya. Nah, di beranda itu otomatis keluar itu, Pak. Sehingga masyarakat yang belum memfollow kita tahu gitu, Pak. Ini Balai Sumbar gitu. Mereka follow, ya? Akan terpancing buat ngelihat gitu, Pak. Nah, mungkin justru itu salah satu yang harus
kita pegang ya, bahwa pertama adalah si konten itu jadi menarik. Iya. Kemudian menit-menit di awal ini harus menarik, karena kalau orang sudah tidak di awalnya tidak menarik, orang akan skip tuh. Iya. Tapi kalau harapan kita kan gini, orang dengan menyaksikan konten kita, nah kemudian orang itu bisa memberikan informasi itu ke yang lain. Misalnya kita orang itu menyebarkan link informasi tersebut. Nah harapannya justru informasi itu bisa menyebar, jadi yang lebih tahunya jadi lebih banyak kan itu. Kemudian sejauh mana dampak media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur? Jadi dalam konten-konten di media sosial itu kami ini juga Pak membuat konten tentang pemahaman bagaimana infrastruktur itu bisa dijaga oleh semua orang Pak. Misalkan ada jalan yang berlubang atau genangan air lah Pak, minimal kan kalau aspal itu kan lawan paling utamanya kan air Pak. Ya. Jadi kalau ada genangan air yang di pada jalan atau ini kan, setidaknya masyarakat yang di tempat itu bisa membuat aliran sedikit Pak buat ngeluarin genangan air itu biar nggak numpuk di jalan Pak. Gitu. Kita sering juga Pak balas-balas komentar dari netizen, misalkan kayak itu Pak, kayak ada longsoran kok nggak ditangani lama penanganan. Kalau kita kan ada prosedurnya Pak, tahapan-tahapan apa yang dilaksanakan untuk penanganan longsoran tersebut. Kan nggak mungkin juga kita langsung melaksanakan seminggu atau sebulan kemudiannya longsor lagi. Kan perlu perencanaan yang matang Pak untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi nanti yang penting pada saat terjadi kejadian, ruas jalan itu pertama kita bersihkan dulu ya. Ya, Kita bersihkan. fungsionalkan dulu, Yang penting jalan itu bisa fungsional. Nah, baru tahap selanjutnya ke penanganan, gitu ya. Ya. Oke. Sama satu lagi Pak, ini Pak, masyarakat tuh sering tidak tahu mana yang ruas jalan nasional yang kita tangani, mana ruas jalan provinsi, mana ruas jalan kota ataupun desa Pak. Nah di Instagram kita Pak, itu saya sudah membuat sebuah konten yang menjelaskan Mengenai kewenangan itu ya. kewenangan itu Pak. Jadi itu saya pin Pak, kita pin Ya, masyarakat agar tahu. masyarakat ketika buka Instagram kita itu informasi yang paling depan Pak. Ya. Jadi masyarakat tahu, oh ini jalan nasional, oh ini jalan provinsi, ini jalan kota maupun jalan desa. Paling tidak masyarakat tahu ya. Iya, Perbedaan. Pak. Kalau jalan nasional itu kewenangannya di pemerintah pusat, Ya. kemudian jalan provinsi itu Provinsi. kewenangannya di pemerintah provinsi, Provinsi, ya. kemudian jalan kabupaten atau jalan kota kewenangannya di pemerintah kabupaten kota. Paling tidak masyarakat tahu gitu. Iya, yang paling gampang sih Pak kalau melihat jalan nasional, lihat aja markanya Pak. Marka kuning ya. Iya, kalau marka kuning udah pasti jalan nasional Pak. Nah ini ada satu yang menarik ya, kan tim Kompu BPJN Sumbar ya, tahun 2024 itu memperoleh 2 penghargaan. Yang satu adalah pada saat lomba poskomudik, BPJN Sumbar itu memperoleh juara 2 di Bina Marga ya, di Bina Marga. Kemudian ada lagi video pembangunan infrastruktur ya, itu kemanfaatan infrastruktur kita juara harapan 2 se-Kementerian PU ya, se-Kementerian PU. Nah, gimana nih kiat-kiatnya mendapatkan penghargaan tersebut? Misalnya bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana sampai bisa berhasil untuk memperoleh tersebut? Karena tahun sebelumnya juga di 2023 kita juga juara 2 ya, BPJN Sumbar juga juara 2 untuk video posko. Nah, gimana nih kiat-kiatnya dalam membuat konten tersebut? Kiat-kiatnya Pak ya, kita tarik dari awal dulu Pak ya. Ya. Misalnya nih, kita dapat adanya informasi tentang perlombaan video posko lebaran atau posko mudik. Nah itu kita semua di tim Kompu di BPJN Sumbar itu ngadain rapat kecil-kecilan lah Pak. Untuk menentukan titik idenya Pak. Sudah dapat titik ide itu yang kita tarik Pak. Kita tarik dan kita kembangkan lagi dan menjadi sebuah narasi atau skrip Pak. Nah dari situ bisa kita olah lagi Pak. Sudah dapat narasinya, sudah dapat skrip-skripnya, sudah dapat berapa orang aktor yang akan bermain. Nah setelah itu baru kita cari aktornya Pak. Kita cari aktornya atau kita cari pemerannya.
Dan di sini saya lebih suka memasukkan konsep-konsep atau ide-ide yang ada humor-humornya Pak. Karena kan zaman sekarang itu hook yang sangat kuat Pak. Jadi tidak videonya sendiri tidak terlalu kaku ya? Iya, yang tidak terlalu kaku. Jadi dengan adanya sedikit sisipan-sisipan hiburan itu, yang sisipan-sisipan yang humoris itu bisa membuat video kita jadi dilihat orang sampai habis Pak. Jadi video lebih menarik, Ya. pesannya sampai. Pesannya sampai. Ya. Ini ya Pak video. Ini ya. Nah, seperti ini Pak. Ini Jadi tidak melulu menyampaikan informasi yang kaku Pak. Jadi ada lucunya, ada canda tawanya gitu Pak. kalau saya lihat ini kan jadi ada satu alur cerita, alur cerita di situ, kemudian pesannya masuk dalam cerita itu ya. Iya, gitu Pak. Dikira seperti itu Pak. Ya, terkait ini Pak dampak pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Pak, Ya. itu kan kemarin perlombaan itu kan di tingkat kementerian Pak. Ya. Sebelum kita mulai video, kita dirapatkan dulu Pak di Zoom di pusat. Jadi apa-apa saja yang teknik-teknik pengambilan atau apa saja yang nantinya diambil untuk pembuatan video tersebut. Jadi ada standarnya Pak. Standar pengambilan videonya, teknik pengambilan gambarnya, teknik fotografinya, Pak, videografinya bagaimana. Terus untuk musik dan narasinya tergantung ke pembuat video di kami sendiri Pak. Kreatif kita ya. Kreatif kita. Jadi sebelumnya kami setelah itu Zoom itu ya dia. Iya. Kita baru kepikiran, terus lapor pimpinan juga kan. Terus pimpinan arahin untuk pelaksanaan pembuatan video itu dilaksanakan di ini Pak, di pembangunan Akses pelabuhan Teluk Tapang. Kalau di sana Pak, sebelumnya kan kami belum pernah ke sana juga Pak. Jadi kami cari informasi tentang bagaimana dampak infrastruktur terhadap masyarakat di sana. Jadi di sana Pak, ini juga untuk konsep yang apa kita ambil nanti kita perjalanannya jadi sana aja ya. Jadi terkadang ide itu datang dari sana, Dari Pak, di sana. lokasi Pak. Jadi kiat kami kami ambil wawancara dulu Pak dengan masyarakatnya bagaimana, kita ambil apa sih yang terjadi di sini sebelum ada jalan itu Pak. Dari itulah kami kembangkan untuk menjadikan video. Misalkan dia cerita jalannya jelek apa gitu kan, jadi kita buat videonya itu agak dramatis Pak. Ya. Terus ada juga Pak untuk 5 detik awal itu kita harus menggugah penonton juga Pak. Ya, harus menarik ya. Harus menarik kan. Jadi di depan awal video itu kami masukin poin-poin wawancara dari masyarakat itu supaya orang penasaran Pak. Ya, betul. Nah 5 detik awal itu Pak. Karena kalau misalnya awalnya sudah tidak menarik, masyarakat tuh Iya. akan skip dia. Iya, skip gitu. dia. Nah, tapi kalau memang itu menarik, dia akan lanjut melihat tuh. Iya lanjut melihat. Alhamdulillah Pak dengan video yang kami ini Pak, ada videonya Pak. Nah, ini kalau kita lihat kan videonya kan agak bercerita juga dari awal ya. Dari Iya. awal pada saat ada apa namanya? Sebelum dan sesudahnya ya. Iya. Sebelum dan sesudahnya, terus kita lihat juga bagaimana sambutan masyarakat ya. Iya, iya. Sambutan masyarakat sangat antusias sekali ya dengan apa namanya? Jalan yang kita bangun ya. Iya. Nah, yang satu lagi juga kalau saya lihat dari video ini ya, dari video ini saya lihat tidak terlalu apa namanya, kalau kita lihat video orang cuma ngomong aja kan, kita lama-lama bosan juga gitu. Iya, Pak. Nah, ini saya lihat juga Visualnya. ada visualnya bagus juga, ada di sementara orang yang berbicaranya juga sambil di apa namanya, ditimpa oleh video-video Video. visualnya ya, sehingga jadi Menarik. mungkin menarik gitu ya. Jadi orang nggak ngebayangin Pak apa yang diceritakan oleh narasumbernya dalam masyarakatnya. Orang bisa ngebayangin, oh ini infrastruktur yang telah dibangun itu, oh ini ya lokasinya, ini. Sehingga mungkin orang yang menyaksikan itu seolah-olah berada di situ gitu Nah, ya. ya betul Pak. Itu berkat informasi sebelum tadi Pak. Iya. Menurut saya informasi sebelum jalan ini dibangun sangat penting untuk ditampilkan Pak. Iya. Karena kalau seandainya kita cuma menampilkan informasi setelah jalan dibangun, itu sepertinya emosinya kurang dapat Kurang gitu Pak. dapat, Ya. Nah, ini kan tadi barusan sudah disampaikan bahwa pembuatan videonya seperti itu ya. Nah, sekarang kendala nih. Kendala atau tantangan dalam pembuatan video itu atau pembuatan konten seperti ini, kira-kira apa nih kendala atau tantangannya lah? Kendalanya Bang. Yang
pertama kendalanya pasti cuaca aja. Cuaca ya. Cuaca. Kadang kita ke lokasi itu Pak, misalkan udah terencanakan kita pergi 2 hari atau sehari kan, nyampe sana Ya. hujan gitu. Jadi molor kan. Terus warga yang mau diwawancara Pak. Jadi itu Iya. sulit juga Pak. Talentnya ya? Talentnya Talentnya. bukan talent sih Pak, tapi masyarakatnya Iya, yang lapor itu kan masyarakat terlibat. nggak semua masyarakat itu bisa Ngomong. Iya, ya. ngomong. Kadang udah kita bikin Pak, ini aja Pak, ngomong bahasa Minang aja. Tapi yang namanya masyarakat Tapi yang Pak, nama depan masyarakat kamera kan Pak. Depan kamera jadi ini Pak. Ada sebagian yang susah gitu Pak. Jadi mungkin disitulah kendalanya Pak. Kami harus berpacu dengan waktu menemukan mana masyarakat yang bisa diwawancarai gitu Pak. Karena memang ini bukan kita persiapkan ya, Iya. tapi kita ambil dari siapa, dari masyarakat setempat Iya. untuk masyarakat itu bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Iya, gitu ya. iya. Kan nggak kita buat Pak, apa yang mereka rasakan Nah, itu bukan yang mereka kita sampaikan. buat. Gitu. Iya. Iya. Nah, kemudian kalau itu mungkin salah satu kendalanya ya. Hmm. Nah, salah satu kendalanya. Nah, terus ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, perlu kita ketahui bersama adalah salah satu ini apa namanya, kekuatan lah ya. Kekuatan agar video itu menarik apa sih gitu? Agar konten itu menarik apa sih? Yang pastinya kan visualnya bagus Pak. Ya. Visual bagus, terus kalau bisa di awal video itu ada beauty shotnya Pak. Ada penarik dari video itu apa gitu Pak. Oh ya, seperti kemarin kita ngambil jembatan Sikutur Pak. Itu kan kalau mau ngambil sinematik ini Pak ya, ibaratnya untuk awal itu kita pengennya ngambil dari udara Pak. Dan alhamdulillah kita sudah punya drone. Itu di detik-detik awal kita ngambil sinematik itu agar mengundang masyarakat biar lebih lama lagi nontonnya Pak. Seperti itu Pak. Ketika matahari baru mulai naik, nah itu sepertinya Momennya bagus. nah momennya bagus, cahayanya pas gitu Pak. Kemudian masyarakat di sana juga bisa bisa di apa namanya, kerjasama untuk Iya. persiapan sana. Sekarang kita sudah lihat videonya, kendalanya seperti apa. Sekarang coba ada nggak pengalaman yang menarik ya, pengalaman yang menarik pada saat pembuatan video gitu. Misalnya apalah gitu yang menarik lah, pengalaman dari Aji dan dari Randi ini. Dari dulu Bang. Dari Randi dulu. Iya. Ya boleh Pak. Jadi mungkin pengalaman terbaik, pengalaman yang pernah Randi rasakan di lapangan Pak. Jadi kita ke lapangan Pak kan nggak langsung berdua nih Pak. Kadang ganti-gantian, kadang Aji, kadang Randi. Itu kan semuanya kita Pak. Mulai foto, video, drone Pak. Jadi pernah kejadian Pak di tol Padang Cincin Pak. Ada ngikutin Pak ketua tim pelaksana jalan tol Pak. Terus di sana Randi udah ngambil foto video Kak. Jadi kepikiran Pak ngambil drone untuk ngeliatin infrastrukturnya dari udara kan. Ya. Naikin palingan 1 menit Pak. Randi rekam pas ngerekam tuh tiba-tiba jatuh Pak. Jatuh balik muter kan, panik kan Pak, kok bisa jatuh kan, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan kan. Terus nyari Pak, nyari udah sejam, sampai teman ada satu lagi Pak, bantu nyari Pak, kecebur Pak, jatuh, lumpur semua kan, jatuh ke sawah kan, muter-muter, udah sejam Pak nggak ketemu Pak, panik Pak, aduh gimana, barang jatuh, barangnya nggak ada kan Pak. Terus buat nyari drone tuh kan harus ini Pak, harus ada tersambung internet, Internet. apanya. Karena biasanya ada GPS. Awalnya Randi lihat-lihat di map aja Pak, ini di mana kira-kira aja kan, nggak pikiran kalau harus pakai internet kan. Lagi menung-menung baru kepikiran, ini kan belum ada internet gitu kan. Cari baru dapat Pak. Ngeliat drone itu Pak, rasa ngeliat kayak bagian apa gitu Pak. Oh Pak Arif nih udah bahagia. Aduh parah Pak. Itulah pengalaman Pak, karena mungkin keterbatasan personil juga Pak. Tapi waktu itu nggak sampai dimarahin ya. Alhamdulillah tapi Tapi mungkin sebenarnya pimpinan pengen marah juga. iya, Rani tahu Pak. Karena memang harga drone lumayan juga Pak. Lumayan juga Pak. Jadi tanggung jawab kita sebagai biarpun nggak barang kita Pak, kita kan harus Tanggung jawab juga. Karena sebetulnya gini kan, barang itu juga namanya barang milik Barang negara ya. negara. Harus menjadi tanggung jawab semua. Iya Pak. Itu beban yang Rani rasakan. Tapi alhamdulillah ya ada. Alhamdulillah bisa ketemu drone yang ketemu lagi. Kalau dari Aji, Kalau saya sih pengalamannya itu lebih ke ini sih Pak, lebih ke misalnya ke lapangan, itu pengalamannya itu lebih ke berkumpul bersama teman-teman yang ada di lapangan itu Pak.
Contohnya kemarin, misalnya contohnya kemarin dalam pembuatan lomba video lebaran itu Pak, itu kan talent-talentnya walaupun saya kenal, tapi kan kita nggak jumpa tiap hari Pak. Tiap hari ibaratnya kita ketemu orang baru lah gitu Pak. Ya. Walaupun sesama dari Balai Sumbar, tapi kan mereka dari unit kerja lain Pak. Ada yang dari PPK, ada yang dari Satker. Nah itu kita ambil. Nah itu ketika bersama-sama di mobil itu sambil bercanda itu Pak, itu saya ngerasakan kebahagiaannya gitu Pak. Karena kalau di kantor kita kan fokus Pak di depan layar Pak, komputer ngedit segala macam sendiri dari pagi sampai sore. Tapi ketika pergi ke lapangan, kita berbaur dengan teman-teman, itu sambil baca skrip, itu sambil seling-selingan bercanda, itu sepertinya ada kebahagiaan tersendiri Pak. Belum lagi kalau ketika kita ngambil video, take 1, take 2, walaupun salah-salah Pak, tapi kesalahan itu senang gitu Pak, kita senang gitu kan, karena ada ketawa-ketawanya gitu. Jadi nggak masalah kalau salah jadi beban bagi kita Pak gitu Pak. Karena gini, kita ngambil video itu kan tidak bisa sekali langsung jadi kan. Iya. Kadang harus berulang-ulang kita ngambil kan. Nah, iya. Bahkan Bahkan ada di video lebaran yang kemarin itu ada ketawa yang benar-benar natural Pak, yang nggak disengaja, yang bukan disengaja ketawanya, benar-benar natural, sehingga ketawa itu saya masukin ke dalam scene video Pak. Akhirnya itu sepertinya video itu jadi lebih natural gitu Pak. Mungkin ada lagi yang begitu video yang berhasil dibuat itu, kemudian juga mendapat sambutan baik dan bisa berhasil menjadi juara ya. Iya, Pak. Mungkin itu yang lebih membuat lebih senang lagi ya. Nah, mungkin sekarang terkait salah satunya adalah komunikasi publik ya. Kan bukan hanya konten video saja ya. Ada juga mungkin komentar dari masyarakat atau pengaduan masyarakat baik lewat IG, baik lewat surat. Nah, itu kan harus harus kita tangkapi ya. Nah, sejauh mana keterlibatan tim Kompu ya dalam memberikan informasi atau feedback lah kepada masyarakat. Iya Pak. Kami Pak mungkin mewakili BPJN Sumbar juga Pak ya. Berterima kasih juga kepada masyarakat Pak yang memberikan informasi terkait jalan berlubang, ada genangan atau ada info-info jalan longsor itu kan. Jadi biasanya masyarakat langsung DM Pak, DM ke Instagram BPJN Sumbar atau di kolom komentar. Bagaimana Pak kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut? Kami lapor pimpinan Pak. Dari pimpinan nanti melempar lagi ke penanggung jawab ruas tersebut kayak PPK berapa gitu Pak. Nah baru setelah itu baru dikonfirmasi ya. Konfirmasi. Jadi apa yang dilaporkan masyarakat itu kita tindak lanjuti juga Pak. Jadi kami berterima kasih juga kepada masyarakat Pak. Terkait informasi positif bagi masyarakat ya. Ya, tentu di sini informasi harus bersifat positif ya. Positif. Ya. Oke, kemudian apa target dan inovasi yang ingin dicapai oleh tim media sosial atau tim Kompu BPJN Sumbar nih? Target saya ke depannya Pak, mungkin ini lebih ke mengenai aduan masyarakat Pak ya. Karena aduan masyarakat ini kan masuknya berbagai pintu nih Pak. Dari berbagai pintu, ada yang kita lihat dari tadi, ada yang dari komentar Instagram, ada yang dari Bina Marga itu punya aplikasi Jaki Pak. Ya. Di situ masyarakat juga bisa ngelaporin kerusakan jalan. Terus ada lagi dari Span Lapor Pak. Span Lapor ini juga sebuah wadah untuk melaporkan aduan-aduan apa saja yang terjadi di instansi pemerintah Pak. Salah satunya di Kementerian PU. Nah, terus ada lagi dari email. Nah, karena banyak pintu pengaduan yang masuk Pak, jadi saya rencananya ingin membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu Pak, semua wadah aduan ini dikerucutkan lagi ke satu aplikasi Pak. Jadi dari satu aplikasi ini kita semuanya semua aduan-aduan itu Pak terkumpul di satu aplikasi ini Pak. Nah, terkumpul di satu aplikasi ini. Dan saya ngerasa itu jadi lebih efisien Pak. Jadi lebih efisien. Misalnya admin, misalnya nanti ada admin yang mengelola itu. Nah dari admin tinggal input Pak.
Misalnya ini aduan dari mana? Aduan dari Jaki atau aduan dari Span lapor. Span lapor. Nanti itu dilempar ke masing-masing penanggung jawab, Pak. Nah, dari situ nanti dari penanggung jawab membuat tindak lanjut, dan hasil tindak lanjut itu dilempar lagi ke aplikasi itu, Pak. Jadi dari satu pintu ini saya ngerasa itu jadi lebih efisien, Pak. Di samping itu termonitor ya. Termonitor, Pak. Termonitor yang sudah ditindaklanjuti mana, yang belum ditindaklanjuti mana, Iya. itu kan bisa Terpantau di aplikasi itu. Sementara sekarang ini Span lapor admin sendiri, Jaki admin sendiri, email juga yang megang sekretaris Kabalai, Pak. Jadi ibaratnya itu masih pecah-pecah, Pak. Belum terkumpul jadi satu. Jadi rencana saya ke depannya saya ingin membuat aplikasi itu, Pak. Jadi lebih terpadu gitu, Pak. Ya. Jadi dengan terintegrasi ya, terintegrasi tentu memonitornya lebih mudah. Iya, Pak. Gitu, tinggal memonitornya lebih mudah, mana yang sudah ditindaklanjuti juga mungkin lebih ke terarsip ya, tersimpan ya. Iya. Pengaduan dan jawaban tindak lanjut itu sudah tersimpan dalam database ya. Jadi dari manapun datang aduan, mau dari orang nge-DM di Instagram maupun orang datang langsung ataupun orang yang email, semuanya bakal mengerucut ke satu aplikasi itu, Pak. Itu sih Pak rencana ke depannya, Pak. Mohon supportnya, Pak ya. Kalau Randi Pak ya, jadi mungkin kedepannya mungkin dengan adanya media sosial ini bisa meningkatkan citra positif BPJN Sumbar Pak melalui informasi-informasi yang kita berikan terkait infrastruktur apa saja yang telah kita laksanakan di Sumatera Barat ini. Terus menjadikan media sosial ini Pak menjadi sarana dalam memperkenalkan produk strategis di BPJN Sumbar. BPJN Sumbar. Sama. Jadi itu harapan dari Aji dan Randi ya. Mudah-mudahan insya Allah niat baik akan tercapai ya. Mungkin terakhir kesan selama proses selama menjadi tim Kompu BPJN Sumbar, kesan-kesan selama membuat video atau membuat konten yang di BPJN Sumbar. Kalau saya lihat kan ininya menarik ya, banyak video-video menarik lah yang dibuat. Gimana? Mungkin dari siapa? Aji dulu atau Randi dulu? Randi dulu Pak. Jadi mungkin pesan dari Randi Pak, mungkin terhadap media sosial, mungkin tidak ada artinya kalau kami menyebarkan informasi masyarakatnya nggak feedback balik Pak. Jadi kami berharap juga ada dari masyarakat yang komen-komen tentang video yang kami buat, terus Ada informasi apa aja yang ada di daerah mereka, misalkan jalan jelek atau ada berlubang Pak. Jadi kami minta informasi itu juga Pak, biar ada feedback lah antara kita dengan. Apalagi kalau masyarakat like gitu ya. Like, jadi akan lebih bersemangat lagi nanti dari like, mensubscribe YouTube gitu ya. Jadi lebih semangat lagi nanti. Gitu ya. Kalau dari Aji gimana Ci? Kalau pesan dari saya sih Pak, mungkin saya cuma ingin mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak selaku pimpinan yang selama ini telah mensupport kami Pak. Betul. Nah, ditambah lagi beberapa tahun terakhir kita sering juara Bang ya. Itu tidak lepas dari support Bapak, dan kalau diibaratkan juara itu api Pak, Bapak tuh seperti memberikan sebuah korek Pak, kami yang bakar Pak, dan jadilah api Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ini sebetulnya kan bukan kerja 1-2 orang, ini kita kerja tim ya. Kita kerjasama, bagaimana kita membuat membuat suatu konsep bersama sehingga bisa menghasilkan apa yang seperti kita lihat lah yang selama ini ya. Tentu ini kan tahapan-tahapan ya, dari mulai kita mengkonsep, kemudian juga idenya seperti apa, kemudian kita menulis mungkin bahasa kerennya storytelling ya. Storytellingnya. Bahasa Minang ya Pak ya. Nah itu bahasa Minang gitu ya. Bahasa Minang storytelling. Mungkin nanti bisa masuk kamus nanti. Ya, itu bukan suatu hal yang mudah sebetulnya ya. Itu bagi tim Kompu BPJN Sumbar suatu kebanggaan lah ya. Kita mudah-mudahan ke depan kita lebih baik juga ya, lebih baik juga segala. Baik, Sobat BPJN Sumbar, barusan kita sudah berbincang-bincang dengan orang yang berada di balik layar
konten media sosial BPJN Sumbar dengan Aji dan Randi. Nah, biasanya mereka ada di belakang layar, dia ngatur-ngatur orang. Sekarang mereka ada di depan layar, diatur-atur orang. Nah, ternyata tidak mudah di depan layar ya. Tidak mudah di depan layar. Mungkin lebih mudah di belakang layar ya, Iya, Pak. karena tidak terlihat. Iya, Pak. Kalau ini kan harus ada di depan layar, ternyata susah ya. Susah juga, Pak. Jadi ada saatnya orang yang di belakang layar ini sekarang saya tampilkan di depan layar supaya juga dikenal juga oleh yang lain bahwa ini adalah yang membuat konten di BPJN Sumbar, yang menangani media sosial di BPJN Sumbar. Mungkin cukup untuk bincang santai kali ini. Kita akan jumpa lagi di bincang santai berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel BPJN Sumbar. Terima kasih sudah menonton.